Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bulukerto, Bapak Misdi, dan Kepala SMP Negeri 2 Jatipurno. Di sini kami ingin berbagi tentang indikator penilaian adiwiyata dan tentunya bersama dengan tim adiwiyata yang ada di sekolah panjenengan di Bulukerto 1 dan di Jatipurno 2. Nanti kita banyak diskusi ya Bapak Ibu terkait ini, karena kalau di LH kemarin mungkin Ibu Bapak pada teknis teori, kalau ini langsung pada praktek, karena itu nanti di jadwal itu kan tanggal 25 atau berapa di akhir bulan sudah harus dikumpulkan. Langsung saja Ibu Bapak, kemarin di LH sudah diberikan materi secara umum. Terus untuk materi saya, panjenengan bisa download di website saya. Tadi sudah saya bagikan di Bapak Kepala Sekolah maupun di Ibu. Di situ sudah ada di ini website saya BUDSM My ID, ada administrasi adiwiyata, panjenengan download saja nggih, tadi sudah saya sampaikan, download di sini. Di sini indikator penilaian adiwiyata, nanti panjenengan download di sini, nanti akan berisi 3 folder nggih Bapak Ibu, akan berisi 3 folder. Yang pertama itu nanti folder yang ada hubungannya dengan materi secara umum, ini dinas baik di kabupaten maupun provinsi untuk tambahan materi panjenengan. Lalu yang kedua pedoman penilaian. Lalu yang ketiga ini yang paling urgent ini adalah kuesionernya. Kalau kemarin Bapak Ibu diberi oleh LH ini nggih kuesioner evaluasi mandiri calon sekolah adiwiyata. Ini nanti tinggal diganti, kalau ini adiwiyata panjenengan berarti nanti diganti adiwiyata provinsi, ngaten nggih, adiwiyata provinsi ngaten. Nah, terkait ini Bapak Ibu, dari LH kemarin sudah memberikan ini, panjenengan di file itu, di file LH itu ada kuesioner CSAP. Ini yang masih kosongan Bapak Ibu. Nah, saya juga sudah memberikan yang ada isinya. Panjenengan nanti tinggal menyesuaikan mawon, ya, tinggal menyesuaikan dengan sekolah panjenengan. Lalu cara mengaktifkan dari makronya, saya kira Bapak Ibu juga sudah paham. Nanti biasanya kalau Excel itu masih murni, untuk makronya, makro checklistnya belum bisa aktif seperti inilah. Untuk mengaktifkannya di situ sudah ada panduannya, baik di Excel 2010, 2013 maupun 2016, maupun di atasnya juga sudah ada panduannya. Nah, di LH kemarin diberikan ini kuesioner. Nah, nanti nggih Bapak Ibu mengganti dengan nama nggih, monggo sekolahnya, kotanya, provinsinya. Nah, terkait itu, nah ini masih kosong, nggih, masih kosong. Perencanaannya masih kosong. Nah, panjenengan checklist saja, tetapi tidak sekedar checklist Bapak Ibu. Yang paling penting adalah daya dukungnya, bukti fisiknya yang ada di dalam folder ini. Nah, dalam folder Bapak Ibu, dalam kriteria Juknis calon sekolah adiwiyata, saya merekam ada standarnya 15 folder Bapak Ibu. Ya, kalau di penilaian itu ada 14 Bapak Ibu, 1 sampai 14. Tetapi di 15 itu diperlukan karena ada indikator yang belum terangkum, yaitu monef dan evaluasi. Jadi Ibu Bapak nanti membuat dokumennya, kalau dulu ada 33 komponen. Kalau sekarang hanya 15 komponen, tetapi lebih rinci Bapak Ibu. Artinya aksi nyata dari sekolah panjenengan. Jadi panjenengan nanti membuat niki nggih daya dukung panjenengan ada 15.
Untuk yang 16 itu sekolah binaan atau untuk adiwiyata mandiri. Ini tidak perlu Bapak Ibu. Karena syarat dari LH kemarin yang ada di Juknis pedoman itu juga sudah saya lengkapi Bapak Ibu. Ini nggih, ada yang ini harus dimuat. Salah satunya video berdurasi 5 sampai 10 menit. Monggo Bapak Ibu ini nanti membuat video profil sekolah nggih, profil, pelaksanaan dan kondisi. Di situ juga sudah saya berikan contohnya videonya Bapak Ibu. Ini sedikit saja saya coba nggih, saya putar sebentar mawon nggih hubungannya dengan video. Ini saya contohkan di beberapa channel YouTube yang sudah banyak tersebar mungkin nggih, panjenengan bisa membuat. Jadi ini wajib nggih panjenengan cantumkan nih profil sekolah adiwiyata. Nih, ini saya ambilkan dari SMP Negeri 1 Madiun. SMP Negeri 1 Kota Madiun. Nah, nanti diisi suara Bapak Ibu di Jalan RA Kartini nomor 4 Kota Madiun. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di SMP terhadap pas lalu ada kegiatan-kegiatan tadi utamanya pupuk tanaman, nah, pembuatan lagu sejuta pohon, kesehatan, dinas pertanian, biar suara dari big sound-nya maupun dari yang pertanian dan juga dinas komunikasi. Mari kita sukseskan. Bapak Ibu, jadi yang pertama tentang video yang durasinya yang ada di Juknis itu 5 sampai 10 menit atau mungkin dicoba 5 sampai 10 menit ya, ini Juknisnya ya. Juknisnya 5 sampai 10 menit Bapak Ibu ini. Jadi panjenengan buat seperti contoh tadi ya. Nah, itu dokumen yang salah satu dokumen utama pendukung. Lalu Bapak Ibu, kita masuk ke ininya sekarang. Kuesionernya. Kuesionernya bisa bisa dilihat di contoh saya. Nah, bukti fisik rencana gerakan. Padahal ini materi baru nggih, kemarin mungkin di LH atau mungkin di beberapa tempat memang materi baru. Ini sudah saya berikan Bapak Ibu contoh sampel. Ya, karena di sekolah saya itu juga belum memulai karena mau maju adiwiyata mandiri, jadi masih proses pembuatan dokumen. Di sini ada kajian lingkungan Bapak Ibu. Nah, karena waktunya yang mendesak, ini ya kajian lingkungan panjenengan sesuaikan dengan kondisi sekolah panjenengan. Jadi ini ada kopnya, namanya sekolah panjenengan, terus bawahnya nanti pengesahan dari kepala sekolah. Oke. Lalu ini kajian lingkungan SMP negeri, monggo. Kata pengantar, ya, ada visi, ada misi, tujuan sekolah, lanjut pada kajian Bapak Ibu. Ini yang berbeda yang bawah. Kajian. Contoh kajian kekuatannya sekolah panjenengan nopo, nanti monggo nanti disesuaikan nggih, disesuaikan dengan datanya panjenengan nggih. Maaf, mungkin boleh bertanya kemarin apakah sudah dikasih contoh kajian lingkungan nggih dari LH? Belum nggih. Kalau belum, ini saya akan membuat secara gambaran umum, panjenengan nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah panjenengan nggih. Jadi jumlah peserta didik, kelemahan, peluangnya seperti apa, ancamannya, sampah mungkin nggih, atau mungkin permasalahan yang lain ya, atau mungkin kondisi tanahnya. Ya, mungkin yang tidak stabil listriknya. Ini kajian lingkungan, artinya masalah-masalah yang timbul di sekolah yang harus dibenahi, yang harus dijadikan gerakan peduli berbudaya lingkungan. Nah, ini panjenengan sesuaikan ya, jangan sampai SMP Negeri 1 Ngadirojo tidak dihilangkan ya Bapak Ibu, nanti
kadang ada yang mengedit tetapi belum sempurna, akhirnya muncul nama sekolah yang beda. Ini sangat fatal Bapak Ibu nggih, sangat fatal. Jadi Bapak Ibu bisa download di internet mencari jenis-jenis kajian lingkungan atau mungkin seperti contoh saya ini, tetapi jangan sampai lupa mengedit atau mungkin ya disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal dari sekolah panjenengan. Karena kajian lingkungan ini paling urgent nggih. Biasanya dirinci, biasanya dicermati betul-betul yang kajian lingkungan Bapak Ibu. Ini sudah saya berikan contoh. Nah, setelah kajian lingkungan yang harus dikerjakan Bapak Ibu, nanti menyusun rencana aksi. Nah, menyusun rencana aksi baik tahunan maupun 4 tahunan. Ini juga sudah saya berikan Bapak Ibu, ini panjenengan sesuaikan dengan sekolah panjenengan. Dan pesan kami, tadi jangan sampai sekolah yang lain atau mungkin download di internet, waduh kok belum diganti sekolahnya. Nah, lalu rencana aksinya itu ada berapa masalah tergantung panjenengan. Ini contoh. Ini kalau saya ada sekitar 95 masalah. Artinya ada 95 masalah yang akan dituntaskan dalam program. Contoh nggih Bapak Ibu ini. Contoh. Ini kegiatannya review tentang pengolahan sampah. Review tentang kurikulum. Sampai ke bawah ini merupakan suatu rencana sekolah yang harus dilakukan baik 4 tahun maupun 1 tahunan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini biasanya ada di PDF yang ada di contoh pembinaan Adiwiyata. Nah, ini sudah saya berikan soft filenya. Bapak Ibu tinggal disesuaikan dengan kondisi panjenengan nggih. Terus jangan sama plek persis, panjenengan tambahi atau mungkin panjenengan sesuai dengan kearifan lokal sekolah panjenengan. Ini juga sudah saya berikan contoh, termasuk contoh yang tahunan. Nah, aksi tahunan ini juga sudah ada panjenengan edit sesuai dengan kearifan lokal panjenengan. Nanti untuk tanggal tahunnya menyesuaikan kemarin LH berapa. Itu kelihatannya 2020 apa kelihatannya. Saya lupa, nanti kita buka lagi. Ini sudah ada panjenengan sesuaikan. Berarti di sini kalau sudah Bapak Ibu, ini foldernya kan rencana gerakan. Ada nanti EDS-nya nanti akan ada. Yang penting ini kajian lingkungan tadi. Nah, sudah, nanti dicentang saja kajian lingkungannya. Nah, sambil ditambahi bukti fisik. Panjenengan nyentang semua, tidak ada bukti fisiknya. Sama saja Bapak Ibu, sama saja. Jadi ini perlu betul-betul harus link dengan folder tadi. Rencana gerakan. Oh, berarti di sini rencana aksi gerakan. Lalu yang selanjutnya apa ini folder selanjutnya? Oh, folder selanjutnya tentang rapat Bapak Ibu. Tadi kan pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen kan gini. Kepala sekolah, Dewan Pendidik, dan komite. Apa daya dukungnya Bapak Ibu? Daya dukungnya adalah rapat-rapat. Lah, rapat itu rapat penyusunan rencana aksi. Berarti ini panjenengan harus membuat ya semacam notulen, undangan, terus nanti di-scan, nanti dibentuk dibuat dalam bentuk PDF. Ini masih kosong. Ini saya kosongin karena saya juga belum membuatnya Bapak Ibu. Jadi panjenengan buat nggih. Jadi rapat-rapat ini maksudnya rapat dalam menyusun kajian lingkungan yang dihadiri. Jadi ada daftar hadirnya komplit. Bapak Kepala Sekolah, guru, TU, peserta didik. Dan ini nanti harus komplit Bapak Ibu. Karena di sini panjenengan centang semua. Peserta didik juga
tidak mungkin semua, mungkin perwakilan dari OSIS atau kader adiwiyatanya. Ini nanti harus ada nama kepala sekolahnya, guru, TU dan seterusnya tadi. Lalu yang selanjutnya dokumen visi, misi, tujuan, program pengembang KTSP. Nah, dokumen KTSP di sini nggih panjenengan lengkapi dokumen KTSP-nya. Nah, kalau dokumen KTSP saya yakin cepat Bapak Ibu karena panjenengan sudah mempunyai dokumen KTSP. Lah ini tinggal ambil yang ini kok nggih. KTSP. Nah, KTSP sudah ada, tinggal nanti untuk tanda tangan macam-macamnya kan tinggal di-scan digabung jadi satu. Dan pesan saya Bapak Ibu untuk visi misi yang ada hubungannya dengan adiwiyata panjenengan warnai, kasih tanda. Ya, ini belum saya warnai ya yang visi misi. Jadi yang ada unsur mungkin visinya berwawasan lingkungan. Terus yang visinya ada kata-kata ya kalimatnya tentang berwawasan lingkungan dikasih tanda hijau atau tanda biru atau tanda apa monggo yang itu biar mudah dibaca. Yes, jadi yang warna-warna itu tadi bisa dibaca. Jadi visi, misi, tujuan termasuk pengembangan diri Bapak Ibu. Pengembangan diri itu usahakan di dalamnya itu biasanya ada ekstranya nggih, ada ekstra. Biasanya kalau tempat saya itu ada ekstra adiwiyata, ada ekstra PLH-nya nggih. Itu sebetulnya bisa, atau mungkin tidak ada ekstra nggih, mboten napa-napa, contohnya pramuka. Nah, pramuka PMR itu kan juga sudah terintegrasi di program adiwiyata. Jadi ini tetap dicentang nggih semua Bapak Ibu. Lalu untuk selanjutnya niki RPP. Nah, ini lebih rinci Bapak Ibu, RPP nggih. Ini kan ada buat tabel RPP. Nah, buat tabel RPP ini adalah RPP dan mata pelajaran dan aspek penerapan. Jadi panjenengan nanti membuat seperti ini. Ditulis saja sesuai dengan jumlahnya, ini kelas 7. Kelas 7 mata pelajarannya berapa saja. Kelas 8, kelas 9 dikompliti semua. Jadi kalau jenengan ke 12 atau 11 mapel kali. Terkait niki drainase. Pilih nanti, ini kan ada pilihan anak panahnya pengolahan sampah. Nanti dipilih, dan RPP ini juga harus ada dan dokumennya ada juga. Contoh, ini sudah saya kasihkan contoh Bapak Ibu. Sudah kami kasihkan contoh di RPP nggih. Nah, di RPP itu di contoh juga sudah ada RPP-nya. Nah, RPP terintegrasi di PLH. Ini ada contoh-contohnya. Contohnya kebersihan, sanitasi dan drainase bahasa Indonesia. Nah, RPP bahasa Indonesia. Kita tidak akan membahas betulnya RPP nggih Bapak Ibu. Jadi kalau RPP panjenengan RPP model lama atau RPP yang satu lembar atau sederhana niku tergantung mawon. Yang paling penting, ini yang paling urgent adalah mungkin dari temanya, subtemanya maupun langkah-langkahnya dikasih warna nggih. Warna biru, warna hijau monggo terserah. Oh, berarti ini RPP yang menunjukkan tentang yang dimaksud. Contoh ini bahasa Indonesia, menunjukkan berlaku tanggung jawab terhadap terjaganya lingkungan. Kan ngaten. Jadi paling tidak di langkah-langkahnya ya, paling tidak dikasih warna hijau atau warna biru. Kalaupun tidak di langkah-langkahnya, berarti arahnya di indikator pencapaian kompetensi di IPK-nya, atau mungkin di indikatornya saja. Kan ngaten nggih, dikasih warna hijau atau biru dan seterusnya. Ini sudah saya kan contoh Bapak Ibu. Ini ada RPP tentang pengolahan sampah, RPP tentang penanaman pemeliharaan. Contohnya saya tidak akan buka satu persatu karena waktu nggih, karena nanti banyak tanya jawabnya nggih. Konservasi, RPP tentang inovasi, dan yang paling penting Bapak Ibu, inovasi nggih. Sekarang arahnya adiwiyata di inovasi. Inovasi. Kalau dulu arahnya kan tandur nih kok nggih.
tandur atau mungkin itu kan sudah biasa ya, atau mungkin kebersihan, oke lah itu sudah biasa. Arahnya sekarang di inovasi sekolah, menciptakan suatu apalah produk, contohnya pembuatan, kalau penemuan terbaru, contohnya replikasi. Ya, kalau di tempat kami replikasi, kalau kemarin itu membuat, guru tari saya itu membuat kayon, itu kayon dari barang bekas lalu digambar jahe, itu digambar tanaman-tanaman ciri khas sekolah. Nah itu kan namanya inovasi. Termasuk mungkin ada yang membuat produk nata dari mengkudu. Nah itu kan inovasi-inovasi. Mengkudu yang tidak bisa termanfaatkan menjadi sampah itu bisa dinaikkan. Jadi memang sekarang arahnya dinyata diinovasi ya, walaupun tidak terlepas dari kebersihan dan penanaman pohon, tetapi inovasi, faktor inovasi nanti harus besar sekali Bapak Ibu, inovasi-inovasi sekolah di sini. Ini udah ada contoh-contohnya, ada seni budaya, ada IPS, ada PJOK, terus nanti ada rekapnya. Lah berapa RPP? Harusnya Bapak Ibu, harusnya kalau bisa mewakili mapel, harusnya. Jadi contohnya ada kelas 7, 8, 9, ada 3 kelas, mewakili mapel. Jadi ya harusnya semua, tetapi kan kita ambil perwakilan mawon. Jadi ada 11 atau 12 mapel yang mewakili ini Bapak Ibu. Tetapi ini saya serahkan ke panjenengan kalau terlalu berat monggo nanti di sesi diskusi mawon sesi diskusi. Lalu RPP yang tahun 2021 ini RPP juga ini kan yang dulu, ini saya buatkan RPP yang versi 2021. Ini juga ada RPP pengolahan sampah, RPP konservasi. Jadi RPP-nya RPP yang fokus Bapak Ibu, fokus pada 5 niki. Inovasi, kebersihan sanitasi, konservasi, penanaman pohon, pengolahan sampah. Jadi agak berbeda dengan yang penilaian yang dulu. Ngaten ini sudah saya berikan nanti panjenengan mengembangkan. Ngaten kembali lagi ke indikator Excel. Baru sampai RPP, Terus jumlah RPP-nya nanti diisi Bapak Ibu. Ini kan jumlah RPP yang mengintegrasikan. Sejumlah berapa? Harusnya sejumlah Bapak Ibu guru, jumlah Bapak Ibu gurunya 40, 40 ngaten. Lalu bawahnya lagi pelaksanaan, kalau tadi masuknya di perencanaan ya, nah sekarang di pelaksanaan. Nah pelaksanaannya apa ini? Ini luar biasa Bapak Ibu nanti. Jadi ini nanti membutuhkan tim yang luar biasa karena membutuhkan foto, membutuhkan dokumen, membutuhkan banyak sekali Bapak Ibu. Nanti ditanya jawab akan saya sampaikan dengan waktu yang sekian ya, seperti saya dulu dengan waktu yang mungkin 1-2 minggu ya, membutuhkan kerja ekstra ya, kerja ekstra. Bapak Ibu langsung di sini napa niki pelaksanaan kebersihan sanitasi drainase. Unsur warga sekolah berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, fungsi sanitasi, drainase. Siapa? Kepala sekolah, guru, TU, anak, komite, orang tua, petugas keamanan, kantin. Di sini sudah kami berikan Bapak Ibu foldernya. Kebersihan, sanitasi, drainase, unsurnya. Lah isinya nopo? Foto-foto Bapak Ibu ini. Contoh, ini hanya cover sekolah saya Bapak Ibu, nanti hanya ini contoh kecil, nanti panjenengan bisa review. Nah, contohnya ini, fotonya dibuat seperti ini. Pemerintah kabupaten, terus ada foto. Kegiatan apa? Bapak kepala sekolah menanam jahe, contohnya ya di tempat saya, atau mungkin Bu siapa ya, guru mapel apa kan gitu. Jadi Bapak kepala sekolah membersihkan lapangan apa lah, monggo nanti dideskripsikan itu kepala sekolah, dan kepala sekolah harus seperti ini karena di sini ada unsur kepala sekolahnya Bapak, kepala sekolahnya ada, lalu gurunya ada, lalu peserta didiknya ada.
petugas kantinnya ada. Ini isinya foto-foto yang ada hubungannya dengan tadi, Bapak Ibu, nggih. Dengan ini tadi. Nah, dengan kebersihan ini tadi. Nah, jadi monggo nanti nggih. Bah, pandemi pripun? Oke, pandemi nggih monggo. Kalau maaf nggih kemarin belum komplit, belum lengkap fotonya nggih. Ada waktu panjenengan ini untuk memfoto dan membuatnya Bapak Ibu gitu nggih. Karena ini kan panjenengan kan mungkin di pandemi nggih 2020 kemarin. Untuk kelihatannya 20 atau 21 nanti kita buka masih di pandemi. Nggih. Jadi ini masih di kegiatan pandemi. Nah, nanti di pandemi pripun nanti kan biasanya memang ada petugasnya nggih. Petugasnya kan pernah anak-anak masuk atau apa kan pernah. Nggih, itu bisa dijadikan dokumentasi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nggih, ada unsur upaya kebersihan ekstra. Nah, berarti nanti ada ekstrakurikuler juga, ekstra voli, ekstra pramuka, ada seni tari, seni lukis, ya. BTA mungkin yang ada hubungannya dengan lingkungan, apanya fotonya Bapak Ibu. Semakin banyak ekstra, ini kan mewakili nggih, mewakili saja. Ada mungkin ekstrakir, ya. Terus Jumat bersih, fotonya, memperbaiki toilet dan drainase, fotonya Bapak Ibu. Jadi ini foto berisi foto-foto, kebersihan lingkungan, drainase, sekolah bersih, tempat cuci tangan. Ini masih kosong-kosong Bapak Ibu, isinya hanya cover. Ini panjenengan isi dengan foto-foto sekolah panjenengan. Semakin banyak foto ya semakin bagus Bapak Ibu. Jangan hanya sedikit nggih. Diperbanyak ini nggih. Ini tentang kebersihan sanitasi dan drainase. Oke, ini harus membutuhkan tim nggih dan ini jangan sampai dikerjakan 1-2 orang nggih. Nah, hanya dikerjakan 1-2 orang nggih, nyuwun pangapunten saged semaput niki sementen kathah. Lalu yang bawahnya lagi Bapak Ibu, masih ada lagi apa? Bukti fisik tentang upaya kebersihan tadi nggih, sudah ada. Ini di drainase tadi. Ini juga sudah di drainase. Nah, jadi di ini tadi, di drainase ini juga banyak. Jadi mungkin membutuhkan tim nggih untuk yang kebersihan sanitasi dan drainase ini. Lalu yang bawahnya lagi tentang pengolahan sampah Bapak Ibu. Nah, pengolahan sampah ini kan wah kok dicentang semua. Lah kalau dicentang semua ya harus melengkapi dokumennya dan lebih bagus dicentang semua. Saya yakin insya Allah tidak hanya sampai di provinsi Bapak Ibu. Nanti kalau data panjenengan sudah lengkap, panjenengan 2020 itu kan provinsi. Insya Allah ya 2021 sudah nasional harusnya Bapak Ibu. Karena saya dulu itu 2018 ya. 17 provinsi selang 1 tahun sudah bisa nasional dan saya kira panjenengan mampu dan dokumennya juga hanya ini Bapak Ibu nggih, hanya ditambah-tambah sedikit. Itu nggih. Nah, terus pengolahan sampah dokumennya apa saja? Ini juga sudah saya kasih foldernya pengolahan sampah. Upaya mengurangi sampah. Kantin tanpa kemasan, makan tanpa sendok plastik. Menggunakan kertas bekas sebagai amplop, menggunakan map berulang, penyediaan air isi ulang, dulu galonisasi kalau di tempat saya. Isinya apa Bapak Ibu? Isinya foto-foto. Foto-foto, syukur-syukur ya, ini syukur-syukur ada programnya. Programnya nggih, aduh ya ada programnya, dibuat program seperti itu, tetapi ya kalau nggak nyandak waktu nggih berisi foto-foto nggih Bapak Ibu. Dan fotonya nggih Bapak Ibu, fotonya jangan hanya foto. Jangan hanya foto tetapi ditulis, dilengkapi. Nggih, ini foto apa? Nggih, kegiatannya apa? Di mana? Tanggal berapa? Syukur-syukur itu nggih karena di juknisnya tidak hanya sekedar cepret-cepret foto tetapi juga harus lebih lengkap. Ini apa? Mau apa? Tanggal berapa? Seperti itu. Oke, makanya saya kasih contoh ini fotonya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah ada kotak-kotak foldernya semua, ada recycle-nya, ada pengurangan sampahnya, foto-foto 3R-nya. Ini berupa foto-foto, oke, berupa foto-foto. Lalu bawahnya lagi pengolahan sampah, tadi sudah ada oke, pengolahan sampah. Lalu pengolahan sampah lagi kader adiwiyata, berarti juga melibatkan peserta didik. Nah, ini juga banyak nih Bapak Ibu nggih untuk yang pengolahan sampah.
baik mungkin tempat sampah 2 atau 3 tempat sampah yang mungkin diberi warna untuk mungkin organik, anorganik atau yang lain termasuk komposnya. Dan lalu selanjutnya masih indikator pengolahan sampah masih ada. Nah ini pengolahan sampah sebelum melaksanakan. Ini saya kasih contoh nih, berapa kilonya. Terus setelah melaksanakan otomatis ada pengurangan Bapak Ibu nggih. Niki, ini panjenengan lengkapi nanti. Selanjutnya penanaman dan pemeliharaan pohon. Nah, sudah kami berikan juga foldernya, pemeliharaannya, pohon penghijauan, pembibitan. Nah, sudah ada pemeliharaannya. Toilet mungkin toiletnya di sini. Lalu pembibitan, monggo pembibitan kearifan lokal panjenengan. Apa yang harus dibibit? Unsur warga sekolahnya kembali lagi harus campur tangan Bapak Kepala Sekolah lagi. Bapak Kepala Sekolah harus ada fotonya membibit tadi. Oke. Ya, karena sebagai leader ini sekarang di Kepala Sekolah ya di kesuksesan untuk program Adiwiyata nggih. Terus Kepala Sekolah ada foto pembibitannya, dipoto. Kepala Sekolah jadi dikasih foto keterangannya seperti itu Bapak Ibu. Kepala Sekolah melakukan pembibitan, Bapak Ibu guru melakukan pembibitan nopo, nggih. Peserta didik melakukan pembibitan jahe, pembibitan serai atau apa. Jadi tidak hanya foto tetapi dilengkapi keterangannya, nggih Bapak Ibu. Karena di sini unsurnya kembali lagi di sini. Kepala sekolah, tendik, orang tua, petugas keamanan. Nah, kalau dicentang semua berarti foto-foto yang bersangkutan juga harus ada. Ngaten nggih tentang penanaman pemeliharaan pohon. Lalu kembali lagi ke indikator konservasi air. Nah, konservasi air. Nopo isine konservasi air? Di sini sudah ada foldernya panjenengan isi. Ekstrakurikuler, pemanenan air hujan, pemanfaatan limbah air, pembuatan biofori. Nah, ini penugasan mata pelajaran. Contoh, ini mapel IPA ya, lalu diberi tugas untuk penjernihan air. Nah, itu kan ada hubungannya dengan air kan. Jadi tidak hanya berisi foto, syukur-syukur yang penugasan mata pelajaran itu ada RPP-nya ditambah dengan foto-foto anak praktek. Pembuatan biofori, foto-foto anak pembuatan biofori. Pembuatan sumur resapan, foto-foto anak juga. Jadi ini mengedukasi. Jadi kalau foto itu kan tidak hanya yang tanda petik tukangnya saja nih. Jadi juga kepala sekolah, guru, ya peserta didik terlibat di dalamnya Bapak Ibu. Jadi menjadi satu kesatuan ngaten sekarang. Ini memang agak rinci sekarang penilaiannya nggih tentang ini, dan ini sangat disorot nggih untuk yang foto-fotonya apakah warga sekolah terlibat di dalamnya ngaten. Ini tentang konservasi air ngaten nggih. Lalu ini masih sama konservasi air. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Inovasi. Isi daftar lah ini nanti yang akan di seberapa besar sekolah itu betul-betul berinovasi. Isi daftar inovasi, panjenengan klik. Nah, inovasinya ada berapa? Semakin banyak inovasi, saya pastikan itu lolos, ya. Nah, kalau dulu kan semakin bersihnya, kan ngaten, ijo royo-royo. Nah, ini yang ijo royo-royo sama kebersihan. Nah, sekarang larinya ke inovasi. Nggih, Bapak Ibu. Nah, judul inovasinya apa? Oke, contohnya judul inovasinya tadi nggih, mungkin aquaponik, hidroponik, pemanfaatan barang bekas menjadi kayon tari contohnya ya, atau mungkin ada yang berinovasi tari, teman saya sih unik ya, tari melati suci malah digambar jahe lah itu kan, tapi ya nggak apa-apa, itu namanya inovasi juga Bapak Ibu. Semakin banyak judul inovasinya semakin besar peluangnya untuk lolos Bapak Ibu. Lah ini banyak sekali. Lah inovasi itu bisa kepala sekolah, bisa guru, bisa peserta didik. Jadi yang berinovasi itu tidak hanya guru saja,
dari seluruh warga termasuk peserta didik. Karya ilmiah, mading, buletin, puisi, ngaten. Lah, ada juga guru BK. Guru BK berinovasi, mungkin di tempat saya itu sama Pak Yanuar itu. Bu Herma itu apa? Peci sahabat apa yaitu lupa saya, membuat alat peraga. Peci sahabat apa lupa, nanti jenengan tanyakan itu, nanti jenengan tanyakan. Jadi Bapak Ibu guru apa berinovasi, semakin banyak inovasi semakin bagus. Mural apapun ini. Jadi ini tolong diperbanyak Bapak Ibu inovasinya. Lah menulis, lah tidak hanya menulis tetapi juga ada buktinya Bapak Ibu, ada buktinya. Lah inovasinya apa? Inovasinya ini tadi ada di folder inovasi, dibuka foldernya inovasi. Ditulis 100, isinya 5. Lah mending disamakan saja, dibuka 10 isinya 10. Dibuka 15 isinya 15. Ngaten nggih, jadi nggak usah direkayasa tiwas nulisnya banyak. Nulisnya mungkin 100 200 lah isinya hanya 1 2. Ngaten nggih, ini contohnya ada kreasi dari plastik, ada pameran produk, ada mural, ada seni, ada pemanfaatan berkas nggih, dan tadi nggih. Jadi ini semakin banyak inovasi semakin bagus nggih Bapak Ibu nggih. Jadi tidak hanya menulis mencentang saja tetapi harus ada daya dukung, harus ada bukti fisik. Nah, sekarang itu teori juga mudah Bapak Ibu. Kayak praktek itu ya yang paling berat kan praktek nggih. Aksinya itu yang berat, tetapi kalau hanya program sih programnya itu mudah, program copy paste, tetapi pada waktu pelaksanaannya ini memang membutuhkan waktu tenaga juga nggih nanti nggih. Ya nanti ya diusahakan nanti yang bekerja nanti nggih ya kopi atau apalah nanti untuk apa membeli apa kopi atau mungkin bakso mungkin ya ini. Ini contoh karena ini juga sangat apa Bapak Ibu sangat banyak sekali ya kalau dilihat, wah ini dengan waktu sekian ini nggih. Dan ini harus dikerjakan di sekolah. Lah sekarang moto-moto nggak di sekolah pripun. Nah ini ada waktu juga nggih Bapak Ibu, ada waktu karena ini 50% nggih, 50%. Lah ini nanti bisa dimanfaatkan nggih, tapi tetap prokes nggih Bapak Ibu. Tetap prokes dalam membuat dokumen. Ngaten nggih. Terus ini kalau kosong Bapak Ibu, kosong panjenengan isi, contohnya upaya lainnya, bersih-bersih lapangan kecamatan. Nah, dulu pada waktu setelah upacara ada membersihkan sampah. Nah, itu difoto. Nggih. Kegiatan cabut paku. Nah, difoto. Nah, kan ngaten nggih. Ya, ini nih ditulis tapi juga harus dilaksanakan reportnya ini ya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Untuk inovasi nggih. Jadi ini isinya apa? Foto-foto Bapak Ibu. Foto itu syukur-syukur ada RPP-nya mungkin. Lah ini kan ada RPP juga. Ini saya berikan contoh. Nggih. RPP yang ada hubungannya dengan inovasi ngaten nggih. Ini saya percepat nggih karena nanti waktu juga. Selanjutnya setelah inovasi Bapak Ibu, ini udah inovasi sampun, terus penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, ini juga sudah ada foldernya penerapan PRLH untuk masyarakat. Ada foldernya, panjenengan isi penerapan PRLH masyarakat. Aksi di luar sekolah. Nah, kebersihan di luar sekolah sudah ada folder-foldernya, panjenengan isi dengan foto-foto. Kampanye bank sampah, penanaman pemeliharaan pohon, isinya foto-foto nggih Bapak Ibu niki nggih. Nah, foto-foto kebersihan fungsi drainase juga foto-foto. Pemilahan pengolahan sampah, MOU, pengumpusan tempat sampah terpilah, foto-foto. Kalau MOU itu ya nanti berisi MOU kerjasama dengan siapa ngaten nggih, pihak kedua dengan pengepul atau mungkin dengan nopo lah untuk membuat ini ngaten nggih. Tapi tolong perbanyak fotonya nggih Bapak Ibu nggih. Dan yang terpenting dikasih keterangan Bapak Ibu. Jadi kasih keterangan tentang apa, foto apa, siapa kan ngaten nggih. Di bawahnya lagi sampun. Nah, ini ada jejaring kerja komunikasi. Nah, juga sudah ada folder jejaring kerja. Nah, jejaring kerja. Kerjasama
tadi sama, kerjasama bank sampah, kerjasama dengan mungkin mengambil sampah, kerjasama dengan dinas lingkungan, kerjasama antar sekolah adiwiyata, mungkin saling membeli tanaman, ada fotonya. Di masa pandemi boleh-boleh aja Bapak Ibu, nggak masalah. Toh kemarin mungkin memberikan tanaman ke apa kan ngaten nggih, itu ada fotonya. Syukur-syukur ditambahi memang MOU-nya tadi nggih, kerjasama dengan sekolah ini ke ini dalam mensukseskan program adiwiyata ditambah dengan foto ngaten nggih. Jadi ada programnya, ada fotonya. Itu namanya jejaring kerja komunikasi Bapak Ibu. Kampanye publikasi. Wah, ini kampanye publikasi. Ini dulu saya juga melanglang buana kemana nih? Kampanye publikasi. Nah, kampanye publikasi baik intern maupun ekstern. Kampanye publikasi, sosialisasi ke pihak terkait. Ini foto nggih Bapak Ibu, kampanye konservasi air, pemberitahuan inovasi gerakan melalui media. Nggih. Mungkin lewat koran apa, mungkin lewat radio, mungkin lewat pamflet, atau mungkin mading di sekolah, mungkin ada pengumuman-pengumuman yang ada di desa, anak menempel pengumuman tentang pengolahan sampah di foto. Jadi ini anak juga harus keluar, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi prokes nggih Bapak Ibu, nanti fotonya foto prokes nggih kalau di luar nggih, karena nanti salah. Kalau kita kan 2020 anak kan nggak apa-apa, ini prokes nempel-nempel ini ya, di desa nempel kan gitu ya ini. Lalu media publikasi, buletin, website, majalah, media cetak, media sosial, Facebook, IG, apalagi TikTok. Nah, TikTok adiwiyata lah, ini teman saya mau buat TikTok adiwiyata nanti, moga-moga bisa membuat TikTok adiwiyata. Boleh-boleh aja, ini kan kampanye publikasi. Lah nanti TikToknya di screenshot tempel di sini gitu Bapak Ibu. Ini tentang kampanye publikasi. Nah, terus banyak sekali kampanye. Nah, ini kan majalah dinding, pameran. Nyentangnya mudah Bapak Ibu, nyentangnya. Kembali lagi, nyentangnya. Bukti fisiknya ini yang harus dicari. Dan sebetulnya juga mudah mencari bukti fisik ini sudah ada. Nah, tergantung lagi niatnya, kembali lagi ya, dan kampanye publikasi kader adiwiyata. Nah, ini kan ditulis kadernya nggih, jumlah seluruh peserta didik contohnya 768, kadernya 192 nggih. Nah, kader adiwiyata di sini ada kader adiwiyata. Jumlah kadernya berapa? Dan ini sudah saya kasih tim adiwiyata, SK tim adiwiyata sampel contoh Bapak Ibu nggih. Ini bisa panjenengan ganti atau mungkin panjenengan tambah bisa, atau kalau tidak sesuai nggih panjenengan kurangi SK tim adiwiyatanya. Ini tanda tangan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Lalu jumlah timnya monggo disesuaikan, dan ada kadernya bawahnya nanti berisi peserta didik. Jadi guru dan peserta didik terlibat di dalamnya, makanya ada kader adiwiyata. Kalau ada Bapak Ibu, itu apa, dikasih selampe ini kayak apa itu ya? Upacara itu ada apanya itu? Selendang kayak apa ya itu Bu Irma Burno itu yang apa itu disilangkan di itu loh. Itu namanya apa? Disilangkan itu. Disilangkan di dada itu kalau pada waktu upacara dikasih kader adiwiyata, ditulisi kader adiwiyata, terus difoto, itu bagus itu. Dibuat kader adiwiyata, difoto. Judulnya kader adiwiyata. Anaknya mungkin ya kita agak mungkin carilah, mungkin membeli atau berapa, hanya mungkin 10 atau berapa untuk sampel dulu kader adiwiyata. Atau mungkin boleh menggunakan pin adiwiyata. Nah, gitu juga bisa aja Bapak Ibu nggih. Pin adiwiyata, sekolah membuat pin adiwiyata juga bisa nanti. Itu nggih untuk yang kader adiwiyata. Pemantauan dan evaluasi yang terakhir Bapak Ibu, pemantauan dan evaluasi. Di sini sudah ada juga saya sertakan tentang pemantauan dan evaluasi. Namanya Monef evaluasi Bapak Ibu, Monef. Nggih. Frekuensinya Monef 1, Monef 2, Monef 3. Tabel Monefnya juga sudah saya berikan ini nggih. Tabel Monefnya.
Panjenengan nanti sesuaikan saja. Ini masih ini nanti bisa diedit atau dikonvert juga bisa nggih. Bulannya panjenengan sesuaikan saja. Ini bisa itu diedit nanti bisa ini untuk yang ini nggih. Monepnya kan 3 kali Bapak Ibu. Kok 3? Karena di sini 3 kali dalam setahun. Biar angkanya nilainya bagus maksudnya gitu nggih. Nah, 3 kali. Terus di situ jumlah kegiatan rencananya berapa? 95. Terus terlaksana berapa? Ini 91. 95 itu yang mana? Yang tadi loh Bapak Ibu, yang kajian lingkungan yang depan tadi. Itu namanya rencana aksi 1 tahunan. Rencana aksi 4 tahunan. Isinya kan 95. Terselesaikan 91. Nah kalau 90 ya boleh-boleh saja. Hanya nulis nggih. Tetapi panjenengan juga harus ada daya dukungnya tadi. Nggih. Ya intinya agak mendekati lah 80 atau 90 kan ngaten. Terus di situ yang terakhir unsur yang terlibat dalam pemantauan evaluasi kepala sekolah, komite, ini notulen Bapak Ibu, notulen. Daftar hadir, notulen, ini penting. Jadi daftar hadirnya Bapak kepala sekolah, komite, guru, peserta didik, terus di notulen. Nah biasanya di sekolah panjenengan kan notulennya sudah ada, tinggal aja di scan tambahkan di situ. Ya, tidak harus tulisan, tidak harus diketik nggih. Yang namanya tulis tangan aja di scan seperti itu malah lebih natural istilahnya. Lebih asli nggih. Nah, itu secara umum gambarannya dan pastikan Bapak Ibu, pastikan 15 komponen terisi. Nggih ini tadi. 16 nggak perlu karena ini sekolah binaan. Ini binaan itu bagi yang adiwiyata mandiri. Oke, jadi 15 folder, 15 komponen plus profil nggih. Ini tadi profil yang 5 sampai 10 menit tadi. Itu panjenengan buat. Coba sebentar saya lihat juknisnya dari LH nggih. Juknis LH itu ya sama sih. Ini nggih, video, dokumen, rencana aksi, EDS. EDS nanti juga sudah ada. Oke, penetapan ini juga sudah ada. Oke, sudah ada. Oke. Terus EDS-nya udah ada Bapak Ibu. EDS-nya tinggal panjenengan kopas saja. Oke. Kopas yang ada di panjenengan. Terus dibuat PDF. Oke. Karena dokumen kita berupa PDF. Nah, EDS-nya panjenengan nanti diisi aja. EDS ingkang panjenengan buat itu. Oke. Itu nanti diisi masukkan sini aja. Nah, ini. Dari rencana kebersihan pengolahan sampah, pemeliharaan pohon, penerapan PRLH, kampanye publikasi EDS, dokumen KTSP, RPP, konservasi air, energi, inovasi, jejaring, kader, monep, kuesioner, dan profil. Ini nanti yang harus mungkin panjenengan istilahnya, kalau dulu saya Bandung Bondowoso lah istilahnya ya, nah, istilah sejarah itu. Monggo, tetapi itu akan jadi kompakan tim panjenengan nggih. Dan ini juga sudah saya sertakan di materi saya, ada materi dari Dinas LH Kabupaten Provinsi saya sertakan Bapak Ibu sebagai penguatan. Terus di situ ada saya berikan pedoman penilaian kalau panjenengan ada waktu untuk membacanya, tetapi ini sangat-sangat rinci, lebih rinci seperti lebih dari yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Harus ada apanya, harus memenuhi seperti apa, indikatornya harus bagaimana, buktinya seperti apa. Ini masuknya panjenengan cari di folder Dinas LH Kabupaten yang ini pedoman penilaian. Harusnya ini dipakai untuk penilaian tim penilaian provinsi, tim penilaian ya kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, ini saya berikan ke panjenengan nanti sebagai dasarnya. Dan pastikan kembali lagi folder panjenengan betul-betul rapi ya Bapak Ibu. Sekolahnya bersih. Nyuwun pangapunten iki, bersih, sejuk, ijo royo-royo apapun, tetapi kalau penataan dokumennya tidak rapi, ya tidak bisa lolos Bapak Ibu. Ini sih saya sampaikan sekalian, karena saya dulu pernah bintek ya sama sebetulnya nggih. Nggih. Jadi ini yang paling urgent adalah penataan dokumen nggih. Bagaimana merapikan dokumen ini tadi, dan harus betul-betul ada isinya dokumen ini nanti. Dan dikawal ya Bapak Ibu, dikawal. Kalau diupload di drive
nanti ya, nanti kan ada Mas Aruna atau mungkin Mbak Lucy ya di LH. Nanti pastikan betul-betul terupload semua nggih. Nah ini nanti akan juga akan saya pantau, nanti saya tanyakan juga kepada teman-teman yang mengirimkan sesuai dengan juknis saya. Ini Bapak Ibu yang secara umum yang saya sampaikan hampir ya 1 jam. 1 jam, nanti ada diskusi tanya jawab, monggo kami persilahkan mungkin 30 menit atau berapa. Ngaten nggih. Ini saya stop screen dulu. Dah, demikian. Itu Bapak Ibu, ini saya juga agak rundown maraton istilahnya untuk menyampaikan 1 jam 4 menit nggih. Gitu dulu, saya persilahkan Bapak Ibu kalau mau ada tanya jawab, sharing, apapun kami persilahkan agar nanti pada waktu proses pengumpulan berkas nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan saya harap nanti, saya yakin kalau hanya di provinsi saja dengan dokumen ini, dengan catatan dokumen ini rapi betul-betul, insya Allah lolos kalau hanya di provinsi saja. Nasional saja insya Allah lolos kalau betul-betul dokumennya rapi tertata seperti ini. Demikian kami persilakan ke panjenengan dari Bulu Kerto 1 atau mungkin dari Jatipurno 2, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu bertanya atau mungkin diskusi, ini masih saya rekod. Silakan monggo. Sudah clear berarti ini? Oke, monggo Pak Misdi. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya yang panjang lebar dan cukup jelas, dan kami sudah punya gambaran. Namun nampaknya dalam waktu yang sesingkat ini, saya katakan begitu singkat,